Halo Sobat Film, jumpa lagi di KLIF Klise Film bersama kami yang selalu menemani waktu luang Anda. Dan gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Oke, kisah kali ini menceritakan seorang ibu rumah tangga, tapi tidak menjadi ibu rumah tangga. Ia harus berusaha melindungi anaknya yang satu-satunya itu, agar tidak diserang oleh dua kelompok mafia yang jahat. Terus bagaimana kelanjutannya? Apakah mereka bisa selamat dari kedua kelompok mafia yang jahat itu? Silahkan lanjutkan. Kisah diawali dengan seorang pembunuh bayaran bernama Jennifer yang merupakan the mother dari film ini, yang saat itu diinterogasi oleh dua agen FBI yaitu Cruz dan Mikhail. Diketahui Jennifer bekerja untuk dua orang ketua mafia besar yang sangat berbahaya yaitu Adrian Lovell dan Hector Alvarez. Namun di sini Jennifer setuju bekerja sama dengan kedua FBI ini dengan memberikan informasi penjualan senjata ilegal berskala internasional yang dijalankan oleh kedua mafia besar itu. Jennifer sempat membuat pengakuan kalau ia memiliki hubungan khusus dengan kedua mafia itu. Saat akan memberikan kesaksian lebih lanjut, Jennifer mengatakan kepada FBI kalau penjagaan di tempat itu sepertinya masih kurang memadai. Dia sangat yakin kalau Adrian dan Alvarez saat ini juga sedang mengintai pembicaraan mereka. Namun agen Mikhail malah mengabaikan peringatan dari Jenny. Bahkan Mikhail menuduh Jenny sengaja mempermainkan FBI. Saat itu juga tiba-tiba, nah, benar kan apa yang dikatakan Jenny? Tembakan itu membuat Michael dan beberapa agen lain tewas diserang oleh yang pastinya itu adalah sniper. Sementara Jenny dan agen Cruz terperangkap. Menyadari kejadian ini, agen Cruz langsung menelpon pasukan bantuan. Namun tidak lama kemudian agen Cruz tertembak juga karena mendekati jendela. Hal itu jadi merepotkan Jenny karena harus mengamankan agen Cruz yang rasanya masih bisa diselamatkan. Untungnya Jenny memiliki keahlian yang bisa menghambat aliran darah di luka tembakan agen Cruz dengan sebuah lem. Mengetahui kalau Jenny akan diincar juga, ia membuat alat peledak dari bahan-bahan yang ada dan diletakkan di depan pintu toilet. Tak lama kemudian si sniper datang yang ternyata itu adalah Adrian. Dengan refleksi Jenny langsung menembak tangan Adrian. Adrian juga tampak kaget mengetahui kalau Jenny sedang hamil besar, tapi Adrian malah menusuk Jenny. Seketika ledakan terjadi. Api melahap tubuh Adrian. Cerita beralih di rumah sakit. Saat ini Jenny telah melahirkan anak perempuan dalam keadaan sehat. Lalu tak lama kemudian Jenny didatangi oleh agen William yang mengatakan kalau 7 orang agen FBI tewas dalam kejadian tersebut. Sementara mayat Adrian menghilang dari lokasi rumah itu. Itulah masalahnya. Di mana itu artinya kemungkinan besar Adrian masih hidup. Kemudian William menyuruh Jenny untuk menandatangani surat perwakilan hak asuh. Dengan kata lain, Jenny dan anaknya itu terpaksa terpisah untuk tujuan keamanan, setidaknya sampai FBI berhasil menangkap Adrian dan Alvarez. Karena saat ini kedua mafia tersebut masih bebas berkeliaran. Mendengar hal itu, hati Jenny tentunya sangat hancur, tetapi demi keselamatan putrinya, ia tidak bisa mengelaknya. Di rumah sakit itu juga yang ternyata agen Cruz masih hidup. Pertolongan pertama Jenny berhasil. Di sini Jenny berkata kalau ia setuju menandatangani surat peralihan wali, tetapi dengan sebuah syarat, anaknya itu harus diadopsi oleh keluarga baik-baik. Jenny juga meminta agen Cruz berjanji untuk mengabari keadaan anaknya, terutama saat anaknya berulang tahun. Agen Cruz dengan senang hati menyetujui permintaan dari Jenny dan ia berjanji akan menjaga dan menjamin keselamatan putrinya. Setelah kesepakatan itu, si Jenny langsung melihat putrinya. Cerita kemudian beralih di tempat lain, yaitu di perairan Tlingit Bay, Alaska. Ya, Jenny harus sesegera mungkin bersembunyi di sana, tepatnya di pulau terpencil di Alaska. Di tempat itu ia bertemu dengan kawan lamanya yaitu si Jones. 12 tahun kemudian, Jenny selalu menghabiskan hidupnya dengan berburu. Saat sedang berburu, Jenny harus diserang oleh induknya serigala.
Dengan cepat Jenny langsung menodongkan pistolnya ke anak-anak serigala itu. Hal itu membuat induk serigala jadi batal menyerangnya. Jenny tidak mau menembaknya karena ia merasakan seperti induk serigala itu saat pergi menemui anak-anaknya, dan rela melakukan apapun untuk melindungi anaknya. Seusai itu John tiba-tiba datang menemui Jenny, memberikan surat tentang putrinya yang diketahui bernama Zoe. Namun Jenny merasa heran lantaran kenapa suratnya tiba lebih awal. Padahal hari ini bukanlah hari ulang tahunnya anaknya, Zoe. Dan ternyata surat itu dikirim langsung oleh agen Cruz yang mengajak Jenny bertemu di waktu jam 5 sore di sebuah tempat pengiriman kargo. Hal itu membuat Jenny agak panik karena khawatir kalau anaknya dalam bahaya. Saat itu juga Jenny mulai pergi dan tentu ia berbekal senjata untuk antisipasi. Sampai akhirnya si Jenny bertemu juga dengan agen Cruz. Tentu Jenny menanyakan keadaan putrinya itu. Cruz berkata kalau pasukan FBI baru saja menggerebek salah satu anak buah dari Alvarez di tempat penyimpanan senjata rahasia mereka, dan mereka malah menemukan foto dari putrinya Jenny di tempat itu. Itu artinya setelah 12 tahun lamanya si Alvarez ternyata berhasil menemukan keberadaan putrinya Jenny. Hal itu membuat Jenny mendatangi tempat di mana Zoe bersekolah, serta menatap putrinya dengan sedih dari kejauhan. Kemudian dari gedung sebelah Jenny terus memantau Zoe putrinya agar bisa memastikan keadaan putrinya. Tak lama kemudian Jenny melihat truk berwarna merah yang patut dicurigai. Truk itu ternyata mendatangi taman sekolah tepat di mana Zoe berada. Jenny dengan sergap mempersiapkan senjatanya. Dalam pantauan Jenny, ia juga melihat seorang pria bertato di lehernya. Jenny mengenali pria itu. Ya, pria ini bernama Gonzales, merupakan anak buah dari Alvarez. Mengejutkannya, ternyata Gonzales dan anak buahnya berencana menculik Zoe. Serentak Jenny berusaha menggagalkan rencananya dengan cara menembak. Beberapa orang-orang dari Alvarez ini berhasil ia tembak. Namun buruknya aksi Jenny terhalang bus yang melintas sehingga ia tidak bisa menembak Gonzales, dan beberapa anak buahnya justru berhasil menculik Zoe. Salah satu dari anak buah Alvarez mendatangi gedung parkir tepat di mana Jenny bersembunyi. Pria tersebut mengetahui keberadaan Jenny dan berupaya menembaknya. Namun untungnya Jenny berhasil menghindari tembakannya dan bersembunyi. Dan tiba-tiba Jenny yang berlari dan meloncat, kemudian agen Cruz berhasil menjemput Jenny. Jenny sangat kesal dengan FBI yang seharusnya mereka mengantisipasi kejadian ini sejak foto anaknya ditemukan, karena Jenny yakin kalau Alvarez sengaja culik Zoe untuk memancingnya keluar. Sejak saat itu Jenny mengatakan pada Cruz kalau ia akan menghabisi Alvarez dan semua anak buahnya, lalu menemukan Zoe dan mengembalikannya kepada orang tua angkatnya. Karena Jenny mengetahui kalau putrinya Zoe dijaga oleh keluarga yang baik, serta menyayanginya seperti anak kandungnya sendiri. Keesokan hari dengan sergap agen Cruz dan Jenny terbang ke Havana, Kuba untuk menjalankan misi mencari keberadaan Zoe. Di tempat ini Jenny dan Cruz berhasil menemukan si anak buahnya Alvarez ini. Perkelahian pun terjadi. Sampai si anak buah Alvarez ini kabur dan Jenny terus mengejarnya. Sampai Jenny terjatuh gara-garanya dan langsung saja meminjam mobil bapak-bapak yang lewat dengan tidak sopan. Sementara si Cruz juga mengejarnya secara manual. Tetapi Jenny berhasil menangkap Gonzales dengan cara menabraknya sampai jungkir balik. Kemudian si Gonzales dibawa ke tempat sepi untuk interogasi menyakitkan. Awalnya Gonzales tidak mau mengatakannya, tetapi setelah dihajar berkali-kali akhirnya ia mengaku. Gonzales berkata kalau Zoe disekap di sebuah perkebunan Alvarez yang dijaga dengan sangat ketat. Hal itu disadari oleh Jenny kalau di sana sudah pasti perangkap. Tapi sebagai seorang ibu yang hebat, Jenny tidak peduli dan tetap akan pergi ke sana.
Tiba-tiba saat Jenny akan pergi, si Gonzales ini malah menghina Jenny dan membuat Jenny ngamuk lalu menghajar Gonzales sampai mati. Hingga malam hari tiba, Jenny menginap dengan Cruz di hotel. Saat Jenny membantu mengobati luka si Cruz, pada kesempatan ini, Cruz bertanya kenapa sebenarnya kok bisa si Jenny terlibat dengan jaringan Andrian dan Alvarez. Yang ternyata kisah Jenny berawal dari Afghanistan. Dulunya, Jenny merupakan tentara pasukan khusus yang direkrut oleh atasannya yaitu si Alvarez untuk menjalankan misi di Afghanistan. Yang ternyata Alvarez dan Andrian ini menjalankan bisnis perdagangan senjata ilegal di sana. Saat itu si Jenny setuju untuk bergabung, karena si Jenny juga memiliki hubungan cinta dengan Andrian. Lalu si Andrian memberikan sebuah misi pertama yang sangat kejam pada Jenny, yaitu sebagai pembunuh bayaran. Di mana misi ini adalah Jenny sebagai sniper pelindung si Alvarez untuk bisnis ilegal itu. Seiring berjalannya waktu, si Jenny juga terlibat hubungan cinta dengan si Alvarez. Dan itu tidak diketahui oleh Andrian. Hubungan inilah yang membuat si Jenny hamil. Sampai suatu hari Jenny mulai curiga kalau Andrian dan rekannya yaitu Alvarez sepertinya sedang menyembunyikan sesuatu dari si Jenny. Hal itu membuat si Jenny secara diam-diam memeriksa kotak senjatanya yang akan dikirim ke Rusia. Hal itu membuat Jenny mengetahui faktanya. Bahwa selama ini si Andrian dan Alvarez tidak hanya menjalankan bisnis senjata ilegal, tetapi juga perdagangan manusia. Puluhan masyarakat sipil dari Afghanistan yang merupakan korban perang bahkan diselundupkan ke Rusia untuk diperdagangkan. Maka dari itu, si Jenny melihat kejadian itu memutuskan untuk melaporkannya dengan FBI, serta melakukan penawaran dengan imbalan keringanan hukuman dan perlindungan terhadap bayi yang sedang ia kandung. Dari cerita Jenny, Cruz kemudian bertanya pada Jenny, "Zoe apakah anak Andrian atau Alvarez?" Hal itu dijawab Jenny bahwa Zoe bukan anak Andrian atau Alvarez, melainkan adalah anaknya si Jenny. Singkat cerita, akhirnya Jenny sampai juga di perkebunan tempat di mana Zoe anaknya diculik. Tentunya ia dibarengin sama Cruz untuk mengintai tempat persembunyian Alvarez. Jenny menembak satu persatu penjaga tempat itu. Sampai semuanya ditembak, mereka mulai menyusup ke istananya Alvarez. Namun saat masuk, mereka harus berhadapan dengan penjaga yang masih ada. Untungnya berhasil Jenny bantai. Hingga pada akhirnya Jenny berhasil menemukan Zoe yang saat itu sedang dikurung di ruang gelap. Namun setelah Jenny berhasil membawa Zoe keluar, ia malah masuk lagi, tentunya untuk menemui Alvarez. Saat sampai di kamar Alvarez, aksi Jenny sebenarnya sudah diketahui Alvarez. Makanya ia lebih dulu menodongkan pistol. Serentak Alvarez menanyakan tentang Zoe, apakah Zoe darah dagingnya. Namun pertanyaan Alvarez dianggap tidak penting oleh Jenny. Di sini sebenarnya Alvarez masih merasa sakit hati karena ia mengetahui hubungannya dengan Andrian. Maka dari itu hubungan bisnisnya dengan Andrian jadi hancur dan juga ia menjadi buronan FBI. Ketika Alvarez akan menembak Jenny, untungnya Jenny dengan cepat menghajar Alvarez. Singkat cerita, pada esok harinya, Jenny, Cruz, dan Zoe langsung pergi menuju Amerika. Di sini Jenny berpura-pura untuk tidak mengenal Zoe. Namun Jenny merasa sangat ingin mendekati Zoe ketika melihat kedekatannya dengan Cruz, yang kelihatan sangat akrab layaknya ayah dan anak. Namun Zoe merasakan kalau Jenny itu adalah ibunya dengan sedikit mencari informasi di internet. Makanya saat Jenny ingin pergi, si Zoe dengan pedenya menanyakan pada Jenny, "Apakah kau ibuku?" Jenny dengan terpaksa mengatakan tidak, karena ia tidak mau anaknya menjadi terancam. Zoe agak heran kenapa Jenny tidak mengakuinya saja. Kayaknya Zoe belum paham situasinya ya. Jenny merasa sangat terpukul melihat anaknya pergi, harus menjauh darinya. Sampai pagi hari tiba, Zoe dan Cruz masih dalam perjalanannya. Hal tak terduga terjadi. Mobilnya ditabrak oleh kelompok Andrian dan anak buahnya. Di saat mereka akan membawa Zoe, si Jenny untungnya muncul begitu saja. Yang ternyata Jenny selalu mengikuti mobil Cruz untuk memastikan anaknya selalu aman dan terjaga.
Namun sayangnya karena Andrian murka, ia langsung menghabisi Cruz. Jenny selalu dengan sigap berusaha menyelamatkan Zoe dengan membakar mobil mereka lalu kabur. Sempat mereka beristirahat di warung untuk memastikan keadaan aman. Lalu Jenny menelpon orang tua angkatnya Zoe, mengasih tahu kalau Zoe sedang bersamanya. Namun kali ini Zoe belum bisa kembali. Jenny berjanji kalau ia akan mengembalikan Zoe kalau sudah aman. Perjalanan Jenny dan Zoe dilanjutkan ke tempat persembunyian di hutan salju. Di hutan salju ini, Jenny mengajari Zoe bagaimana cara bertahan hidup serta menembak dan menyetir mobil. Didikan yang keras dari Jenny sayangnya membuat Zoe tidak betah lama-lama di sini. Bahkan Zoe mulai curiga dengan Jenny dan penasaran apa sebenarnya yang terjadi. Kok bisa ya Jenny diburu terus? Namun Jenny tidak bisa menceritakannya sekarang karena waktunya belum tepat. Saat itu juga Jenny berhasil menenangkan Zoe. Di hari selanjutnya, Jenny mengajari Zoe menjadi penembak jitu. Cara bela diri, bertarung menggunakan pisau, bahkan sampai memasang jebakan bom. Di saat perjalanan pulang, Zoe melihat induk serigala yang terluka. Zoe yang tidak tegaan melihatnya, ia menyuruh Jenny untuk menolongnya. Hal itu demi agar induk serigala selamat dan anaknya juga. Namun Jenny menolak dan mengatakan kalau anak-anak dari serigala itu akan belajar dengan sendirinya cara bertahan hidup kalau induknya mati. Keesokan hari saat Jenny terbangun, tiba-tiba saja Zoe tidak ada di sampingnya. Hal itu jelas membuat panik. Jenny pun keluar dan memanggil-manggil Zoe. Yang ternyata setelah Jenny melihat Zoe, ia sedang asik-asiknya bermain dengan anak-anak serigala. Namun saat itu malah tangan si Zoe digigit oleh serigala itu. Hal itu tentu perlu penanganan medis agar Zoe tidak rabies. Jenny langsung membawa Zoe ke puskesmas terdekat. Kejadian ini ternyata membuat sial mereka. Yang saat itu Zoe memberitahukan namanya pada petugas medis tanpa sepengetahuan Jenny, sehingga nama Zoe masuk ke dalam situs klinik itu. Jenny kemudian menitipkan Zoe ke temannya yaitu si John. Itu dikarenakan Jenny yakin kalau Andrian akan mendatanginya di sini. Saat itu juga Jenny menitipkan surat yang nantinya itu untuk Zoe ketika semuanya sudah selesai. Zoe yang mengetahui Jenny meninggalkannya di sini, ia sangat sedih dan marah. Dan tiba esok harinya si Andrian dan kelompoknya tiba di pulau itu. Benar kan? Si John yang mengetahui itu segera melapor pada Jenny agar si Jenny mempersiapkan dirinya untuk melawan Andrian. Di malam harinya, si Zoe malah diam-diam tahu dan mengambil surat yang sempat dititipkan Jenny pada John. Lalu Zoe membacanya. Dalam surat itu berisikan bahwa si Jenny mengakui kalau Zoe merupakan anaknya, bahkan anak kandungnya. Serta Jenny menyerahkan Zoe kepada orang tua asuh merupakan hal yang sangat menyakitkan bagi Jenny. Namun itu adalah keputusan yang paling tepat agar Zoe tidak terancam. Dalam surat tersebut, Jenny juga mengatakan, walaupun ia tidak pernah mengungkapkan rasa sayangnya pada Zoe, tapi ia rela mati demi melindungi Zoe anaknya. Itulah ibu sejati. Setelah mengetahui masa kelam ibunya, akhirnya Zoe mengerti. Bahkan saat itu juga tanpa diketahui si John, dengan sendirinya Zoe pergi membawa truk untuk menemui ibunya. Di sisi lain, si Jenny sudah mulai mempersiapkan senjatanya untuk persiapan melawan Andrian dan anak buahnya. Pada waktu itu juga Andrian benar-benar sudah sampai di tempatnya Jenny. Rumah persembunyian Jenny pun diledakkan. Seluruh anak buah Andrian berpencar mencari Jenny. Salah seorang dari anak buah Andrian berhasil dilumpuhkan Jenny dan Jenny langsung menyamar menjadi bagian dari mereka. Pada saat itu juga Zoe datang dan diketahui oleh anak buah Andrian sehingga Zoe dikejar oleh anak buah Andrian. Tapi untungnya dengan kekuatan Jenny ia berhasil selamatkan putrinya. Tembak-tembakan pun terjadi, namun Jenny berhasil melumpuhkan sebagian dari mereka. Setelahnya Jenny mengajak Zoe untuk menaiki rumah pohonnya agar mereka bisa menembak dari jarak jauh dengan bantuan Zoe
Jenny akhirnya berhasil menembak anak buah terakhir si Andrian. Namun saat itu juga si Andrian juga mengetahui keberadaan mereka dan berhasil mengarahkan laser target ke arah kepala Zoe. Hal itu membuat Jenny harus turun dan segera menemui Andrian. Karena kalau Jenny menolak, jelas Andrian akan menembak Zoe. Kemudian Jenny berpesan pada Zoe agar lari dan segera mencari bantuan atau pertolongan. Sampai Jenny akhirnya bertemu langsung dengan mantannya yaitu Andrian. Andrian memaksa Jenny agar membuang semua senjatanya. Sementara dengan beraninya si Zoe malah membidik si Andrian dari rumah pohonnya. Sampai terjadilah duel maut antara Jenny dan Andrian. Zoe yang kesulitan membidik Andrian, akhirnya ia turun ke bawah dan mencoba membidik lebih dekat lagi. Saat Zoe melepas tembakannya, sayangnya itu meleset yang membuat Jenny terpental hingga tak sadarkan diri. Karena benturan juga dengan batu. Sementara Andrian malah berhasil menangkap Zoe. Setelah Jenny sadar, ia melihat induk serigala yang menghampirinya. Namun serigala itu tidak menyerang Jenny, seolah-olah serigala itu memberikan kekuatan pada Jenny, sehingga Jenny merasa memiliki kesempatan untuk bangkit, selamatkan putrinya. Akhirnya, dengan perjuangan sekuat tenaga Jenny bisa bangkit, dan Jenny berusaha dengan sekuat tenaga untuk menembak Andrian. Namun saat itu si Andrian sedang berada di dalam mobil yang berjalan. Pastinya sulit untuk membidiknya. Jaraknya juga agak jauh. Tembakan pertama, ya meleset. Kemudian disusul dengan tembakan kedua. Jenny menangis karena ia merasa gagal menyelamatkan Zoe. Tapi tunggu dulu Jenny. Ternyata tembakan keduanya berhasil mengenai Andrian. Setelah itu Zoe berlari menemui Jenny ibunya. Singkat cerita, karena semuanya sudah aman, sesuai janji Jenny, ia mengantar Zoe kepada orang tua angkatnya. Melihat betapa sayangnya ibu angkat Zoe kepada Zoe, Jenny langsung pergi dan tidak perlu khawatir lagi. Namun di hari-hari berikutnya, Jenny sebenarnya selalu mengawasi keadaan putrinya. Film pun selesai. Oke Sobat Film, terima kasih sudah menyaksikan review kali ini. Jadi ya lumayan menarik lah ya. Silahkan di komen kalau mau komen. Ingat like and subscribe. Terima kasih.